Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Sianaria dan Pak Jarod Wuryanto akan menjelaskan mengenai pengaruh rasio likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk periode 2018 sampai 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas PT GoTo Gojek Tokopedia dengan menggunakan rasio likuiditas yang diukur berdasarkan current ratio atau CR, solvabilitas dengan debt to equity ratio atau DER, dan debt to asset ratio atau DAR. Periode penelitian ini mengambil data keuangan dari 2018 sampai 2020 untuk PT Gojek dan 2021 sampai 2023 dengan menggunakan perusahaan yang terbaru PT GoTo Gojek Tokopedia terbuka. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif deskripsi dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Bahwa perkembangan teknologi di globalisasi ini menunjukkan peran krusial sektor teknologi yang dalam mendefinisikan secara ulang landscape bisnis dan pasar modal. Tentu saja perusahaan berbasis platform digital khususnya di kawasan Asia Tenggara menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang ditandai dengan ekspansi yang agresif, inovasi layanan, strategi akuisisi pasar yang intensif. Ekonomi digital meliputi beragam sektor mulai dari e-commerce, layanan berbasis digital, teknologi pendidikan, transportasi online hingga finansial teknologi atau fintech. Nah, PT GoTo yang terbentuk dari merger dua raksasa teknologi yaitu PT Tokopedia dan Gojek pada tahun 2001 mewakili model bisnis unik yang berfokus pada ekspansi ekosistem. Memang tahun 2018-2023 GoTo masih mencatatkan kerugian dan memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana keberlanjutan model bisnisnya. Karena itu menjadi relevan penelitian ini bagaimana rasio-rasio kunci seperti likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi profitabilitas perusahaan dalam konteks model bisnis yang unik. Nah, laporan keuangan dari data CR, DER, DAR, dan ROA pada PT GoTo Gojek dapat dilihat pada tabel 1 untuk tahun 2018 sampai 2023 yang bisa kita lihat sebagai berikut. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tren perkembangan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas PT GoTo Gojek Tokopedia selama periode tersebut, dan yang kedua bagaimana rasio likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas secara simultan untuk PT GoTo Gojek periode tersebut. Tujuan penelitiannya sesuai dengan rumusan yang sudah dijelaskan. Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif, yaitu untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel-variabel di dalamnya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan adanya analisis data numerik dari laporan keuangan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Populasi dan sampelnya tentu saja laporan keuangan pada periode tersebut sesuai dengan periode penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis perkembangan rasio likuiditas CR, rasio solvabilitas yang diukur berdasarkan DER dan juga DAR. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan CR, yaitu terlihat bahwa tahun 2018 sampai 2019 CR-nya stabil 1,5 hingga 1,8 yang menandakan bahwa aset perusahaan mampu menutupi utang lancarnya. Namun tahun 2020 terjadi lonjakan, kemungkinan besar karena adanya injeksi dana melalui penawaran umum perdana atau IPO. Dan tahun 2021 sampai 2023 ada kecenderungan menurun, tetapi tetap saja ini masih dianggap sehat. Analisis rasio solvabilitas berdasarkan debt to equity ratio atau DER, bahwa tahun 2018 sampai 2020 DER-nya relatif rendah, menunjukkan bahwa perusahaan didominasi oleh ekuitas dan bukan hutang. Kemudian 2021 sampai 2022 memang penurunan drastis disebabkan karena penambahan modal ekuitas dalam jumlah besar.
Tahun 2023 DER-nya kembali naik menjadi 0,37 disebabkan adanya penarikan utang baru untuk membiayai operasional atau investasi atau mengalami penurunan ekuitas karena akumulasi kerugian. Sedangkan debt to asset ratio atau DAR, perkembangan DAR mengikuti perkembangan tren ya, yang kemudian tadi mengalami penurunan 2021-2022 dan naik kembali di 2023. Pergerakan ini memperkuat temuan bahwa GoTo memiliki risiko utang yang tetap terkendali meskipun fluktuasi seiring dengan strategi pendanaan perusahaan. Analisis rasio profitabilitas diambil dari berdasarkan return on asset atau ROA. Tahun 2018 sampai 2020 ROA-nya relatif stabil dan rendah dan menurun tahun 2020 dan 2021 menjadi 0,28 ke 0,1. Ini pengembalian asetnya rendah namun terjadi kenaikan di tahun 2023 ya, menjadi 0,81 tapi menurun di tahun berikutnya. Analisis statistik pengaruh terhadap profitabilitas, kami mencoba untuk menganalisis secara statistik deskripsi dan hasilnya seperti ini. Bahwa dari variabel CR hasil minyak itu 2,538 dengan rank antara 1,5 sampai 3,14. Sementara untuk nilai DER minnya di 0,306. Ya, dan standar deviasinya 0,14. Sedangkan untuk variabel DAR itu minnya 0,27, rank nilainya antara 0,1 sampai 0,8. Sedangkan untuk profitabilitas yang diwakili dengan return on asset atau ROA hasilnya minnya itu 0,38 dengan rentang nilai sama ya, dan seterusnya. Standar deviasinya punya sebaran baik, tetapi ada ketidaksesuaian data yang tidak signifikan. Untuk uji agresi linear berganda menghasilkan seperti ini. Pada tabel 3, nah dari persamaan linear itu kemudian didapati konstanta dengan persamaan linear Y sama dengan 0,67 dikurangi 107 current ratio dikurangi 1,382 untuk DER dan ditambah 1,721 untuk DAR. Namun ini nilainya tidak signifikan karena nilai standarnya di atas 0,05. Ini mengidentifikasikan bahwa CR, DAR maupun DEP itu ya tidak sama dengan 0, diperkirakan 0,67. Koefisien regresinya seperti dijelaskan pada data. Kesimpulannya bahwa posisi keuangannya dianggap cukup kuat namun mengganggu kerugian secara umum. Jadi PT GoTo memiliki likuiditas dan solvabilitas yang sehat. Dilihat dari rasio lancar, perusahaan tetap stabil di standar industri terutama pada lonjakan 2020. Demikian pula rasio DER dan DAR. Namun terlepas dari posisi keuangan kuat ini, perusahaan secara konsisten mencatatkan kerugian bersih yang menunjukkan tantangan utama dalam hal mencapai profitabilitas. Yang kedua, manajemen utang sebagai faktor kunci. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa rasio solvabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap penambahan utang cenderung meningkatkan beban dan biaya yang pada akhirnya akan menekan laba bersih. Meskipun utang digunakan untuk pertumbuhan, tapi tetap saja risiko finansial yang terkait perlu dikelola agar tidak memperburuk kerugian. Yang ketiga, prioritas pertumbuhan di atas profitabilitas. Temuan ini memperkuat karakteristik model bisnis teknologi yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan pangsa pasar daripada profitabilitas. Meskipun rasio likuiditas dan solvabilitas dianggap stabil, tapi tingginya biaya untuk mencapai pertumbuhan seperti biaya pemasaran dan promosi menjadi faktor dominan yang menghalangi pertumbuhan perusahaan dalam mencatatkan laba bersih. Sehingga saran untuk penelitian berikutnya adalah
Yang pertama, untuk manajemen GoTo lebih berfokus pada pengendalian biaya operasional, mengoptimalisasi struktur permodalan, diversifikasi pendapatan. Sedangkan untuk penelitian masa datang mungkin akan lebih ditekankan pada analisis faktor non-keuangan maupun penggunaan variabel dengan metode lain. Baik, itu presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.